Oke, Setia Ayu Zikiria Dikiria namanya susah banget nih. diadaptasi dari mungkin orang tua ngasih nama biar anaknya setia Wow. dalam arti kata benar-benar setia, entah itu secara horizontal ataupun vertikal. Ayu entah itu secara fisik ataupun hati ya. Iya. Zikiria ini dua versi mas. Heeh. Zikiria yang versi dari bapak itu katanya ibu dulu pas hamil lagi sakit, terus banyak berzikir Iya. untuk mengurangi sakitnya. Dari versi ibu, waktu hamil taunya anak laki-laki, mau dikasih nama Zakaria. Pas keluar cewek, Perempuan. Zikiria. Keren. Gitu. Setia Ayu Zikiria. Zikiria. Ini salah satu pengarang buku loh guys. Ransel, Guru PAUD, tas dan tas jinjing orang tua. Gitu. Wah, ini terima kasih sekali ya Mbak Ayu, saya panggilnya ya. Ya, ayo aja. Mbak Ayu udah datang ke sini gitu untuk ngobrol, untuk sharing bareng tentunya, berbagi Sama-sama. pengalaman. Terima kasih juga sudah mengundang ke sini. Oke, siap begitu. Ini satu buku itu biasanya menghabiskan waktu berapa hari ataupun berapa waktu? Kalau yang Mbak ini? buat? Nah, Kalau yang ini termasuk pengerjaannya cepat. Jadi ini tuh ada behind the story-nya. Iya. Kenapa buku ini? Jadi waktu ini buku yang lahir di tengah-tengah pandemi. dari kemarin ya? Pandemi awal. 2020. Iya. Jadi Oke. pas awal pandemi kita kebetulan kan saya seorang pendidik ya. Seorang pendidik PAUD, kita para guru kayaknya nggak semua jadi dari kalangan guru ya, dari kalangan perkantoran kayaknya harus berhenti untuk pekerjaannya sejenak, kembali ke WFH. Nah waktu itu saya bingung mau ngapain ya di rumah. Kalau yang lain kan kalau ada yang bisa bikin kue mereka bikin kue, Iya. kalau ada yang bisa skill jahit mereka jahit. Lah saya nggak punya skill apa-apa, saya cuma bisanya nulis. Akhirnya saya iseng dalam kurun waktu nggak ada 3 bulan ya, 3 bulan. nggak ada 3 bulan. Terinspirasi dari mana sebenarnya? Kok bisa bikin? Mungkin kan kita biasanya ya, yang penulis-penulis entah bikin novel, entah bikin cerita apapun itu terinspirasi dari entah dirinya sendiri, entah orang lain ataupun keadaan apapun. Nah ini kenapa ada ransel, guru PAUD dan tas cincin orang tua ini terinspirasi dari mana? Apa memang basicnya gara-gara jenengan ngajar PAUD? Nah, Nggak. inspirasi terdekat itu adalah diri sendiri. Diri sendiri. Diri Ya. sendiri. Jadi siapa sih yang lebih mengenal diri kita kalau bukan diri kita? Ini berarti juga termasuk buku curahan Iya. hati pribadi ya? Karena di sini itu mewakili banget, saya juga guru PAUD dan saya sendiri juga orang tua. Jadi kenapa sih saya nggak menggabungkan isi hati seorang guru PAUD sekaligus isi hati orang tua? Jadi sebenarnya ya benar, isi buku ini tuh sebenarnya curahan hati emak-emak lah, Semuanya. emak-emak banget. Ya Tentang isinya anak. isinya paling ini apa sih Mbak? Paling ya mungkin menjadi isi pokok daripada buku ini yang paling mendasar. Yang paling mendasar itu tentang ini ya, yang jadi guru PAUD itu ternyata kalau orang yang berpikiran enak loh jadi guru PAUD, berangkat jam 8 pulang jam 11 gajian, Iya. that's it. Tapi ternyata kan ketika kita jadi guru PAUD banyak sekali tanggung jawab yang harus kita berikan, mulai dari administrasi, kita juga mikir kurikulum, Iya. kemudian kita juga harus dioyak-oyak dinas, entah itu untuk urusan BOP, Dapodik dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kita juga hampir sama dengan sekolah-sekolah yang lain kayak setingkat SD, SMP, SMA. Cuman kan orang taunya guru PAUD keprok-keprok nyanyi bintang kecil, Iya. tepuk diam, anak suruh diam. Kan enak banget ngajar anak-anak. Karena sebenarnya secara teori ngajar anak enak. Secara praktik ngajar anak itu ya kayak kita jadi orang tua. Iya, tapi bahasanya bahasa ibu. dari dulu hanya pernah mengajar PAUD saja atau mungkin pernah jadi guru selain PAUD? Pernah nggak? Dulu pernah di TK selama beberapa bulan, tapi cuma istilahnya ngintil. Jadi Tapi ada perbedaan nggak ketika di TK Ada, sama PAUD? ada. Lebih susah mana? anak TK anak PAUD itu lembut banget mas, lembut. Iya. Lembut, jadi kita tuh kayak kita mau kasar kitanya yang aneh, kita mau nyuruh kitanya yang ini kenapa sih kok nyuruh Harus anak mengandalkan kesabaran yang lebih pastinya. benar. Walaupun secara batiniah ya kadang kan tingkat kesabaran orang kan beda-beda juga.
Ada titik di mana kita kayak, ada. Kita nggak membandingkan ya Mbak. Kita ini ya mungkin hanya pandangan kita sendiri. Saya pengen nanya sama jenengan. Kalau menurut jenengan, ini mengesampingkan jenengan adalah seorang guru PAUD. Mengajar anak SD dengan anak PAUD itu lebih mudah mana kalau menurut jenengan? Saya belum pernah ngajar SD, tapi saya pernah semacam kayak buka les-lesan sih untuk anak SD. Ketika ngajar SD, misalnya kita matematika ya. Matematika tuh rumusnya pasti kan. Ketika bilang 1 tambah 1 ya sama dengan 2. Tapi ketika sama anak, kita nggak bisa loh 1 tambah 1 sama 2. Kita harus pakai ini 1. Pola mengajarnya ini harus 1. ada. 1 tambah 1 berapa? Kita hitung yuk. 1, 2. Sama-sama 1 tambah 1, tapi kan kita nggak bisa langsung ngasih gitu. Jadi tetap harus ada apa ya? Kalau saya sih bilangnya seni kayaknya ya. Seni mengajar anak usia dini, harus ada seni. Dan berbeda mungkin dengan kita bila kita mengajar anak SD, SMP, SMA itu akan berbeda sekali ya. Kalau Mas tahu ya, sekarang ini ada sistem pendidikan untuk PAUD yang saya tahu ini modelnya konklusi. Jadi ada anak-anak berkebutuhan khusus yang bisa sekolah bareng sama anak-anak yang biasa, dan itu jauh lebih sulit. Itu tantangan kita. Berarti dibarengkan antara anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang biasa. Sebagai contoh ya, misalnya ada anak usia 4 tahun. Aturan mereka sudah bisa berbicara, sudah bisa berkomunikasi 2 arah, tapi dia belum bisa. Itu juga tugas kita. Padahal secara daya nyun sewu ya, ketika kita ada anak-anak berkebutuhan khusus itu dengan anak-anak normal akan berbeda sekali perlakuannya, terutama ketika dicampur ada masalah, problem pasti, ada, pasti. Saya mengarahnya ke situ, akan susah. Atau mungkin kalau kita anak-anak PAUD itu baru benar-benar kita bisa membangun karakter. Dia masih namanya anak kecil kan nggak bisa diarahkan, nangis. Nggak mungkin kalau emosi mereka berbeda-beda. Ketika 1 menit yang lalu mereka nangis, pengen minta pulang sama ibunya, 1 menit yang akan datang dia tiba-tiba kayak yang ketawa gitu. Oh misalnya gini, besok kamu jangan nangis ya. Iya aku besok nggak mau nangis ke sekolah. Dan itu nggak bakalan ditemui di SMA SMP. Iya. Karena anak-anak itu yang satu-satu jujur. Mbak, ini udah laku berapa buku ini untuk buku yang jenengan buat? Belum begitu banyak sih, cuman aku sudah berhasil under 100. Under 100 speeches. Terus kalau mau beli, misalkan ada yang tertarik pengen, bisa menghubungi saya langsung, bisa langsung ke penerbitnya, penerbit Adab. Ini penerbit dari Indramayu Jawa Barat, ini juga bisa. Oke, nanti tak kasih juga di bawah ya. Yang mau menulis, punya hobi menulis, mau diterbitkan di sini juga bisa banget. Ini bisa menjadi wadah untuk teman-teman yang mungkin belum punya hasil karya tapi belum bisa dipublish ya. Kalau saya sih bilangnya lebih cocok ke penulis amatir ya. Ketika kita cuma bisa-bisaan nulis, insya Allah ada sih beberapa penerbit yang mau menerima itu. Tapi dikoreksi dulu nggak? Koreksi. Iya, nanti diterima sama enggaknya. 1 paket itu ada. Jenengan memang sudah beberapa kali menerbitkan di ini. Kalau untuk buku saya baru 2 buku. 2 buku, tapi yang 1 itu saya ikutnya Kumcer. Kumcer itu kumpulan cerpen. Jadi ada 8 volume, saya masuk di volume ke-6. Judul bukunya Tuhan Siapakah Aku Ini. Jadi itu kalau isinya sih kurang lebih kayak protes kita ke Tuhan gitu sih. Itu rilis tahun berapa? Itu tahun berapa ya? Lama banget, 2011, 2012. Dan penjualannya banyak? Kayaknya sih, karena itu yang ikut benar-benar dari berbagai kalangan. Oh berarti ada tim gitu ya? Iya dari tim tuh. Jadi ada satu, kalau nggak salah itu dulu ada 1 mahasiswa. Jadi dia kayak ngajak penulis-penulis amatir untuk nulis. Nulisnya. Tapi kalau ini, cerpen. Yang ini benar-benar pure ini hasil karya ini jenengan. saya sendiri. Itu keren gitu. Dan ini nulisnya itu lucu Mas. Jadi nulisnya itu kalau anak tidur. Kita nggak bisa blog buka laptop terus anaknya ikut mau ngetik bantuin. Jadi harus nunggu anak-anak tidur. Itu perjuangan sih. Tapi keren loh Mbak. Yang bisa nulis itu biasanya orang-orang yang punya imajinasi itu pasti. Iya. Tata bahasa. Saya SMA-nya bahasa.
Oh, berarti memang ada basic penulisnya juga. Iya. Gitu dulu. Keren, saya malah nggak ada basic apa-apa. Pak. Makanya pengen cari jalan hidup juga susah gitu. Jalan ninja. Oke, Mbak Ayu ini dulu pernah ini loh, teman-teman yang mungkin belum tahu, kalau di era 2009-2008 mungkin kenal sama Mbak Ayu. Kayaknya nggak asing sama suara ini kayaknya. Iya, karena memang dia itu dulu adalah penyiar radio Rona Puspita, dan saya yakin teman-teman yang ada di Sukoharjo itu tahu radio Rona Puspita itu pasti terngiang banget di telinga gitu Karena dulu. pernah in pada zamannya. Dan yang sering itu orang-orang sini ya Mbak, orang-orang Beringin Sari, pada saat ada karaoke semua datang ke Rona Puspita. Karaoke. Karaoke. Dan sampai Ada sekarang itu acara dan itu sampai kayaknya. sekarang masih banyak orang-orang yang senang nyanyi yang dulu hanya berawal dari Hiburan ya. radio gitu. Dulu tahun berapa Mbak? Tahun 2008 itu waktu SMA. Jadi Radio Rona, kalau pas aku masuk itu namanya udah ganti Rona FM ya, udah nggak Rona Puspita lagi. Jadi waktu masuk itu audisi DJ remaja. Jadi dari Rona itu nyari penyiar remaja untuk bisa siaran 1 minggu cuma 2 atau 3 acara dengan durasi 1 jam. 1 minggu. Iya, 1 minggu cuma sekitar 2 atau 3 kali acara gitulah. Terus akhirnya ada 4 orang yang saya ingat sih, itu 1 dari AYK, terus dari SMK 4 ada, dari SMA 2 ada, dan dari SMA 1 itu saya 1, itu 4 orang itu. SMA 1 Sukoharjo. SMA 1. Terus masih ingat banget, jadi kalau kelas 3 itu kan ada les ya Mas ya. Iya. Kita pulang les jam 4, setengah 5 kita harus ada di studio, harus siaran, padahal kondisi nggak bawa motor, nggak bisa naik motor, akhirnya mengandalkan teman-teman. Menebeng lah, karena dengan menebeng kamu akan memberikan pahala kepada orang yang ditebengi. Keren gitu. Makanya Mbak Ayu ini pinter banget ngomongnya loh. Saya juga baru kenal ini teman-teman sama Mbak Ayu, dan baru pertama kali ketemu. Pertama kali ketemu, dan ngobrolnya juga karena memang basicnya dulu adalah siaran gitu kan, udah terlihat sendiri dan bisa didengar sendiri gitu. Dan saya pengen mungkin untuk ini 2009 sampai 2021 11 tahun 12 tahun ya. 12 tahun mungkin kita mengenang bareng gitu. Karena ini Mbak Ayu juga udah lama vakum ya dari penyiaran radio ya. Lama. Karena kan dari Rona itu sempat ke Pusaka juga. Sempat ke Pusaka ya. Sempat ke Pusaka, terus berhenti juga. Jadi pas di Pusaka itu pernah nyoba kan, di Pusaka berapa tahun, terus saya ngajar di PAUD. Di PAUD belakang gor itu KB Busana Atfal. Boleh kan menyebutkan merek? Enggak apa-apa. Di PAUD itu dulu saya harus berangkat pagi-pagi, saya siaran jam 6, tapi jam 8 saya harus ngajar. Jadi pagi-pagi saya udah pakai seragam ngajar, saya siaran. Siaran dulu. Jam 8 saya ngajar. Pulang jam 2. Jam 2 sampai jam 9 saya siaran. Tapi moodnya bisa dibagi-bagi Mbak. Itu yang membuat saya jerah. Siaran saya juga pernah merasakan loh Mbak. Siaran itu harus benar-benar menata mood. Itu yang bikin gitu, kadang-kadang gitu. Jadi gini, hati kita tuh lagi tapi suara kita nggak boleh kayak gitu. Betul. Suara kita tuh kayak yang harus halo gitu loh. Iya. Nah, dan saya pengen denger nih gitu, biar teman-teman juga paling enggak berarti suara itu yang mungkin belum tahu visualnya Mbak Ayu yang dulu hanya dengar suaranya saja, dan ini jenengan pasti akan teringat ini suara siapa ya gitu. Dan mungkin Mbak Ayu nggak keberatan ya kalau di kesempatan kali ini sepatah 2 patah kata. Apa? Iya sembarang. Opening ya. Yang penting kayak mengingatkan jenengan dulu siaran gitu. Acaranya ini aja ya. Podcast Desa. Podcast Desa apa podcast Bocah Desa? Podcast Bocah Desa. Podcast Bocah Iya. Desa. Coba Keren, ya. ini bisa gantiin aku jadi host nantinya loh. Amin. Prem tab ya. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Jumpa lagi bersama Ayu di sini ya. Kita kembali ke acara podcast Bocah Desa. Kali ini Ayu yang akan menyapa ruang dengar Anda semua. Diinget-inget ya, harus pokoknya wajib kirim-kirim salam sama request lagu terbaik kamu. Nanti akan Ayu bacain, oke? Wow, keren. Kita terbawa kayak musim-musim radio dulu ya. Itu harus gitu. Jadi tuh dulu tuh aku punya karakter, suara aku tuh kayak harus childish gitu. Harus childish tapi alay. Aku tuh dulu pernah ini Mas, punya acara itu
Dulu kan aku kalau di mana di Rona itu namanya Juli. Iya. Namanya Juli kan. Jadi aku dulu punya acara lebaynya Juli. Jadi dulu aku harus siaran tuh lebay banget, harus alay gitu. Tapi ini ya Mbak, apa namanya ketika orang jadi penyiar ya, yang dikenal itu hanya suaranya saja dan bahkan ada yang ya itu banyak gitu yang tidak mengetahui wajahnya gitu loh. Jadi pernah waktu makan bakso di pasar, terus pedagang baksonya lagi muter radio kan, terus ada suara iklan aku cuma ketawa aja sih, nggak tahu dia kalau yang ngisi iklannya di sini. Iya kan? Jadi gini, jadi kayak berasa artis tapi bukan artis gitu loh, kan nggak dikenal. Tapi memang basic public speakingnya, komunikasinya itu memang dari dulu memang udah bagus Nggak ya, ada, otodidak, nggak pernah sekolah broadcasting, nggak sama sekali, nggak tahu. Broadcasting tertarik? nol. Karena suka ngomong. Iya. Karena suka ngomong sama punya bahan yang diomongin. Itu yang paling penting. Kalau suka ngomong, nggak ada bahan, ngalor Susah gitu. juga. Iya, betul. Karena suka ngomong dan punya bahan yang diomongin. Jadi kalau sama aku tuh nggak bisa diem, ya harus ngomong. Kecuali aku nggak nyaman sama kamu gitu ya, berarti aku diem. Ya, jadi kalau aku diem, aku nggak nyaman sama kamu. Tapi kalau aku ngomong, berarti aku udah nyaman. Iya. Gitu. Berarti kelihatan ya. Iya. Berarti sama saya nyaman karena dari tadi ngomong terus. Gitu, tapi keren loh Mbak. Berarti mungkin jenengan ya. Kalau dulu oke lah, kita meluapkan sesuatu dengan kita ngomong dan ada yang diomongin. Ketika sekarang makanya jenengan ada karya ini mungkin tidak bisa tersampaikan dengan cara jenengan siaran. Betul. Disampaikan lewat tulisan. Jadi kebetulan saya punya suami saya tuh diem banget. Nggak aktif sama sekali. Lebih aktifan jenengan berarti. Iya, diem banget, super diem. Jadi kebetulan tuh saya yang suka ngomong dari A sampai Z, dia tuh cuma ngomongnya tuh main A, nggak sampai A, main A. Jadi kan saya kalau di rumah jadi ngapain ya? Tapi kalau memang jodoh itu seperti itu, Mbak. Iya. Saya pernah kalau saya kan senang nulis puisi. Dan kalau dikumpulin itu karya saya kalau jadi satu buku ini ada sebenarnya. Puisi Kenapa nggak saya. coba dibukukan? Dan karena memang dulu saya tidak ada niatan ke situ. Jadi puisinya itu sifatnya adalah rayuan Wih. terhadap Mega. Ini ya, tetap satu wanita ya. Iya, jadi dulu itu setiap SMS itu saya hanya ngirim puisi dan akhirnya karena Mega senang dengan kata-kata saya ditulis. Terus jadi satu buku pada waktu itu. Udah ditulis kan dulu manual belum ada komputer gitu. Nulisnya masih di manual. Ternyata hilang. Oh, itu nggak ini ya. Harusnya jadi kayak kenangan gitu ya. Dan kemarin itu sempat terbesit saya juga bikin satu puisi walaupun itu ada referensi dari berbagai sumber gitu. Kalau jodoh itu memang kebalikannya, Mbak. Iya. Nanti kalau jenengan dapat suami yang cerewetnya sama kayak jenengan, ini ramernya bukan main gitu. Karena Sama jodoh kayak itu saya. kan melengkapi. Iya betul. Dia melengkapi. Saya pun sama. Saya banyak ngomong, Mega juga. Karena gini, kalau saya ngomong, suami ngomong, kita nggak ada yang mau mendengarkan. Betul. Kalau saya ngomong, saya ada yang mendengarkan. Iya gitu. Gitu Karena sih. memang akan tersampaikan Karena sebuah komunikasi itu jika ada yang ngomong sama yang Bener, mendengarkan. karena kalau kita mikirnya ini gimana sih, ya nggak jadi-jadi. Betul. Ya harusnya kita bisa mikir yang baik lah. Oke, gitu. Aku pengen belajar juga karena memang setiap narasumber yang hadir di sini sebenarnya saya petik ilmunya juga gitu. Jadi ada nggak sih moto dalam hidup biasanya seorang penulis itu pasti punya pandangan hidup itu yang boleh dibilang berbeda pada orang pada umumnya. Dan saya pengen tahu pandangan hidup Anda, moto hidup Anda gitu. Dan saya yakin yang bisa menghasilkan satu karya berupa tulisan itu biasanya wawasannya luas banget. Kalau saya ini sih Mas, saya itu dari dulu sampai sekarang tuh bener-bener nggak ada moto. Kalau ditanya kayak gini, pertanyaan kayak gini, sebenarnya paling nggak bisa jawab. Saya tuh bukan berarti nggak punya visi misi ya, visi misi tetap ada. Cuman saya adalah orang yang sama sekali nggak ada moto. Jadi kalau hidup ya yang penting berguna.
Rasanya gitu. Ada target nggak dalam hidup? Ada. Setiap tahun harus ada target. Ada. Ini target. Tapi dalam target itu nggak ada moto yang harus dilalui. Enggak. Saya tuh orangnya gini. Jadi kalau semisal saya tuh modelnya gini. Setiap tahun baru saya ngelis mimpi-mimpi saya. Percaya atau nggak percaya? Dalam buku. Dalam buku. Itu saya tulis. Kalau dulu sebelum nikah saya tempel. Kalau udah nikah saya malu sama dia. Saya mau sekecil apa ya, kayak saya mau makan ini di sini, itu saya tulis. Apapun. Jadi setiap tahun ini agenda saya nulis apa keinginan saya untuk saya lakukan di tahun ke depan. Dan saya menulis 10 rasa bersyukur saya yang ada di tahun saya belakang. Tuh. Saya selalu kayak gitu. Jadi tahun kemarin saya punya rasa syukur apa aja ya. Dan agenda itu dijalankan semua nggak? Manusia sih ya. Iya. Ada yang enggak, ada yang melebihi ekspektasi, ada yang berjalan sesuai rencana, ada yang gagal. Berarti hidup ada itu benar-benar ada Rule-nya ada. planning banget ya? Ada. Makanya kalau ada sih temen yang kayak kenapa sih kamu harus kayak gini, kenapa sih kamu harus membatasi? Kalau saya pikir sih bukan saya membatasi ya. Ada yang bilang hidup kok dibikin ribet amat. Kamu tuh sesuatu belum terjadi udah kamu pikir gitu katanya. Ya iya. Tapi impactnya bagus nggak buat jenengan? Iya. Ketika jenengan seperti itu? Gini, tidak ada orang yang mengenal diri kita selain diri kita kan. Yeah. Orang kan cuma melihat. Mungkin apa yang saya lakukan sekarang itu nggak bisa diterapkan di kehidupan dia gitu loh. Yang bisa merasakan saya bahagia kan saya. Yang bisa merasakan hasil dari saya menulis kan saya. Iya. Betul. Kadang gini loh, ada sih hal-hal yang tidak bisa kita ceritakan ke orang lain, sekalipun itu suami, mungkin orang terdekat, dan harus kita sendiri yang mewujudkan Tanpa diketahui orang lain. Tanpa diketahui orang lain. Tanpa. Ini nggak ada yang tahu. Saya nulis. Baru setelah dia masuk penerbit, orang yang pertama saya kasih tahu adalah kakak saya. Tapi suami tahu nggak ketika nulis? Karena dia kan nemenin saya nulis, dia tahu. Tahu. Tapi kalau keluarga, teman sama sekali nggak ada yang tahu. Baru ketika buku ini terbit, ibu saya, kemudian teman-teman saya, dan mereka kaget kapan nulisnya gitu. Tapi ketika jadi penulis itu secara, mohon maaf nih Mbak, secara hasil itu? Kalau bicara hasil, kalau yang saya lakukan sepadan nggak dengan apa yang kita? Nggak. Makanya ada banyak yang bilang kalau penulis itu nggak bisa hidup dengan bukunya, itu benar. Betul. Iya, kecuali buku itu bisa difilmkan. Raditya Dika mungkin. Kita lihat Panji dan Raditya, beda mereka loh. Itu tergantung penjualan. Iya. Tapi ketika kan sekarang film banyak banget diangkat dari novel, dari buku-buku yang mungkin ceritanya bagus gitu, apapun itu ya. Dan nggak ada target ke situ ya. Dulu bikinnya novel. Saya itu ditolak penerbit sudah berkali-kali, Mas. Berarti hasil karyanya banyak. Perjalanan saya panjang. Saya nulis dari SMA kelas 1. Saya pernah nulis itu, saya kirim ke majalah, ke tabloid. Saya pertama kali ngirim tulisan itu ke Gagas Media. Iya. Saya pernah ngirim tulisan ke Gagas Media, dari 10 poin saya dapat 6 kritikan. Saya ditolak. Saya kirim lagi ke Gagas Media, saya ditolak lagi. Saya nyerah. Ada titik di mana saya kayak yang ya udahlah, kayaknya saya nggak ada bakat nulis deh. Pernah ada di posisi itu. Kemudian saya nyoba lagi yang Tuhan siapakah aku itu, baru itu tembus lagi. Kemudian saya berhenti nulis lagi. Yang dukung banyak, yang nggak suka juga banyak banget. Tapi memang kalau kita hanya mengandalkan sebuah tulisan, hanya kita menulis buku, nah menurut jenengan memang secara hasil larinya ke ekonomi itu nggak bisa. Apalagi model buku yang ini pembacanya terbatas. Ini satu bukunya berapa Mbak? Ini harganya 60 ribu. Terus 60 ribu berapa halaman itu ya? Ke penulis berapa? 20%.
20%. Cuma Tinggal 20%. kalikan nanti jumlah penjualannya berapa. 60.000 bersih 20%, nanti dari penerbit juga dapat. Gitu ya. Tak kira itu penulis malah ini Mbak, Enggak. mahal ya, karena memang saya itu bayangannya ketika nulis sesuatu itu Nah, susah banget loh. makanya ada yang bilang gini, wah jadi penulis kaya ya. Kadang kalau yang dari penulisnya sendiri, kaya dari mana gitu. Ketika penjualannya mungkin sampai jutaan, ribuan gitu Iya, ya, mungkin udah kita tinggal mengalihkan mungkin ya. Gitu. Karena ini kalau buku yang saya bikin, ini jumlah pasarannya kan terbatas. Ibu-ibu, guru, kadang minat baca guru juga kurang. Anak SMA kan nggak mungkin beli ini. Betul. Bapak-bapak kan nggak mungkin beli ini. Iya. Targetnya lebih sempit ya. Iya, targetnya sempit. buku Kenapa ini. nggak bikin novel percintaan aja Mbak? Karena pernah gagal. Heeh. Karena pernah gagal. Sekarang kalau kita lihat itu yang laris itu novel-novel percintaan, apalagi nanti wah ketika ceritanya menarik bisa diangkat jadi film Iya, juga. itu mimpi saya sih. Pernah jadi sekelebat mimpi punya novel. Berarti pernah bikin novel percintaan. Pernah. Ada berapa novel ya? 2 kayaknya ya. Keren loh. 2 novel. Dan 2 novel itu saya mengadaptasi dari teman saya. Kisah mereka. Kisah mereka. Jadi mereka curhat, saya tampung, kebanyakan gitu sih. Mereka curhat, saya tampung, saya tulis. Dari kisah nyata. Dari kisah nyata. Dengan sedikit bumbu. Iya, bumbu-bumbu. Kan setiap penulis saya yakin punya ciri khas Iya, masing-masing iya, loh, iya, untuk iya. menjadikan satu adegan itu lebih menarik pastinya kan. Dengan kata-katanya pinter ini. Gitu, nah itu banyak kalau sekarang mungkin terkait ada novel percintaan ataupun novel misteri aja sekarang laris loh Mbak. Pernah, oh ini Mas, tahu Tatika? Tatika itu apa? Cerita 3 kalimat. Mau tahu? Aku bawa, Mas, HP. Itu tulisannya jenengan? Iya. Jadi saya itu kan ikut grup menulis. Iya. Ini saya bacain nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya ikut grup menulis, jadi ternyata tulisan itu nggak melulu cerpen, novel, cerbung, Iya. puisi, prosa dan sebagainya macam. Ternyata ada yang namanya tatika. Tatika itu adalah cerita 3 kalimat. Jadi ceritanya cuma 3 kalimat. Kalimat itu bla 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 titik, bla 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 titik, bla 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 titik, tamat. Iya. Nah ini kalau tatika itu dia modelnya harus gore. Jadi kan tahu gore? Apalagi tuh kalau Gore terkait itu- dengan penulisan saya malah belum tahu sama Gore sekali itu Mbak. dia harus horor. Iya. Saya bacain ya, biar jenengan punya apa? Bayangan. Iya. Ini judulnya Bola Mata. Kulihat sepupuku murung seharian, padahal ini tanggal 1 waktu gajian. 1 kalimat. Minggu lalu dia sempat mengeluh tentang penglihatannya yang mulai keruh. 2 kalimat. Dan sehari sebelum gajian, aku membantunya mencukil bola matanya, lalu mencoba mencucinya di mesin cuci milik ibuku. Tamat. Terus isi dari cerita itu Isi dari cerita itu ya aku membantu sepupuku agar penglihatannya tidak keruh. Aku membunuh dia. Ini nggak gitu ini ya. Ada lagi. serem banget ya. Harus serem, Tatika harus serem. Kalau nggak serem, dia nggak bisa nendang endingnya. Iya. Dan Ini- pakai bahasa-bahasa kamuflase ya. Jadi Ya harus kan? jadi gini, kita nggak harus bisa mikir. kita nggak bisa baca sekali, Iya. harus beberapa kali baru paham. Lagi ya, judulnya Bully. Aku tumbuh dengan cacian dan makian, dengan bulian yang bahkan dilakukan oleh sahabatku sendiri. Satu. Tapi hari ini kau malah mengajakku main petak umpet. Tak lupa aku membawa tali jemuran. Iya. Jika malam kau tak menemukanku, cari aku di pohon rambutan belakang rumah, atau mungkin saja aku sekarang berada di jendela kamarmu menatapmu. Bully. Jadi dia bunuh diri gara-gara dibully. Iya, isi dari cerita itu seperti itu. Dan cuman 3 kalimat. 3 kalimat, Tatika cerita 3 kalimat. Kalau penulis-penulis kayak gitu sebenarnya ada komunitasnya nggak Mbak? Ada. Dan jenengan Tatika ikut? ada. Jenengan ikut nggak? Enggak.
Pernah ikut sekali, cuma ya itu karena ciri-ciri dari Tatika itu ceritanya serem-serem. Kadang nggak kuat juga sih kalau baca Sebenarnya itu kita mengembangkan sesuatu tuh enak kalau ada komunitasnya loh, Mbak. Lebih harusnya gampang sih. dikenal. Jadi kita gini, luas. kalau menurut saya kayak sekolah gratis gitu nggak sih? Iya. Itu sama YouTube juga ada komunitasnya. Ketika kita ada di komunitas itu lebih dihargai sama satu profesi loh. Dan Itu. kita tuh kayak dianggap karena kita kan punya visi misi yang sama ya, daripada Iya. kayak gini. Saya cerita Tatika ke orang lain yang nggak ngerti yang nggak suka baca, yang nggak ngerti, Iya. yang nggak ngerti tulisan, mereka pasti iki opo toh gitu kan. Tapi kalau saya cerita ke orang yang tahu menulis kayak yang, wih keren nih. Betul. Iya. Jadi dianggapnya kita itu yang harus sefrekuensi. Betul. Kalau nggak sefrekuensi, ya kita jangan maksa untuk dianggap. Pasarnya beda. Iya. Betul. Kita jangan mengemis untuk dianggap juga. Ada niatan nggak? Kalau saya tuh sekarang pikirannya karena memang dunianya digital ya, Mbak. Ketika kita punya satu keahlian itu, yaudah kita lewatkan era digital seperti ini. Ada medsos, banyak sekali kan yang bisa dijadikan satu wadah untuk hasil karya kita. Termasuk tulisan jenengan. Ada niatan ke situ, Mbak? Atau sudah pernah dilakukan Belum. di medsos, Facebook lah, Oh, iya. terus Instagram, apapun. Dan sekarang kan banyak ketika apalagi Tatika itu tadi kita bikin satu foto, tulis, jadi kalau ceritanya enak, menggambarkan kisah seseorang dan pas banget misalkan di hati saya, udah buat story, habis itu viral. Pernah sih. Oh, waktu itu pernah ada yang ini. Jadi kalau saya tuh suka nulis apa yang lagi in. Jadi dulu pernah nulis tentang pandemi, Iya. tapi dari berbagai macam sisi. Dari sisi anak Iya. yang sekolahnya daring, dari sisi orang tua, dari sisi guru, dari sisi pemerintah. Itu pernah itu waktu itu di Facebook. Dan yang nge-share ada. Banyak. Itu kebanggaan tersendiri loh. Makanya. Ketika kita menulis sesuatu, terus ada yang nge-share loh ya. Iya. Nge-share loh ya, bukan copy, paste terus dikasih nama kita, itu beda. Nge-share. Itu kebanggaan tersendiri sih. Apalagi jenengan bisa bikin buat web. Dulu pernah punya blogspot dulu. Nah, Cuman nggak seperti aktif itu. sekarang. Ketika kadang mungkin jenengan kan, ini hanya sekedar masukan dari saya saja, bukan menggurui. Pasti lebih paham jenengan. Kalau saya berpikirnya arahnya ketika kita ditolak oleh penerbit gitu, ya, banyak kan alternatif yang lain. Oke ya, kita tulis di website, kita tulis di media sosial. Dan kadang yang pernah ditolak itu Berawalnya menjadi dari situ. sesuatu Jadi yang jalannya di situ ya. iya gitu. Kalau mungkin kita diterima penerbit, udahlah ceritanya sampai segitu aja. Tapi ketika kita Dipinang, ditolak, ya kita mencari alternatif lain, akhirnya kita benar-benar menemukan jalan yang pas. Itu yang bisa menjadi sesuatu yang jadi bom juga buat kita. bisa dipikirkan. Itu. Dan banyak sih orang-orang yang ya mungkin dari orang-orang sekeliling saya gitu dan pahit getirnya kehidupan yang mungkin saya memang senang banget belajar kehidupan dari pengalaman hidup seseorang, karena memang secara tidak langsung ketika kita tahu jalan hidup si A, paling enggak ketika kita nanti saya juga suatu saat mungkin ada di posisi itu, sedikit ada memoriam yang terlintas di otak, dulu si A itu kayak gini, pas ada di posisi ini saya juga harus kayak gini, walaupun ceritanya beda, tapi paling enggak ini bisa menjadi ilmu untuk kita sendiri. Karena kita ini sih, kita itu bisa belajar dari, kalau saya ya, kita bisa belajar dari pengalaman orang. Jadi gini, kita nggak perlu harus ngalamin kayak gitu dulu iya, untuk betul. kita bisa survive. Iya betul. Kayak misalnya ya, ini melenceng sedikit. Misalnya kita ngelihat ada rumah tangga yang selingkuh, terus mereka bisa melewati gitu kan. Iya. Kita kan nggak perlu selingkuh dulu untuk kita bisa membuktikan apakah kita saling cinta atau enggak. Iya. Kita kan cuma bisa harusnya bisa melihat dari pengalaman orang lain. Iya. Itu sih. Memang. Dan itu sangat-sangatlah berharga loh, Pak. Iya. Dan boleh dibilang itu dalam ingatan kita itu membekas banget. Apalagi sahabat kita, orang-orang terdekat kita
Ya paling enggak itu saya sering mendapatkan curhatan dari teman-teman, tapi itu yang menjadi ilmu luar biasa untuk saya gitu, secara tidak langsung tanpa kita sadari. Ya karena pembelajaran terdekat itu adalah orang-orang di sekitar kita. Iya. Pembelajaran yang paling dekat. Dan ini menurut jenengan, ketika jenengan menjadi penulis itu menikmati banget ya, Kak? Menikmati, walaupun secara hasil enggak ya. Tapi masih ada target yang nanti Masih suatu saat itu. insya Allah sih, insya Allah nggak akan berhenti di sini, insya Allah. Iya, makanya saya tunggu nanti ada web. Apalagi sekarang eranya lagi YouTube. Loh, jadi penulis di YouTube itu gimana, Mas? Loh, sekarang tulisan tidak hanya di buku loh, Mbak. Iya. Ya, dibuat visual video. Iya. Banyak sekali Ada, kan, iya. ya. Tinggalkan atau mungkin jenengan basicnya luar biasa, ini bisa dipadukan jadi satu. Semoga. Narasi dicampur tulisan, menceritakan sesuatu. Wah, itu malah sekarang digemari. Banyak YouTuber yang sukses kalau jenengan lihat hanya mengandalkan narasi dan sumber-sumber dari berbagai sumber. Misalkan contoh, banyak sekali orang yang membicarakan masalah COVID. Karena memang sekarang zamannya COVID. Ya. Dia hanya menyampaikan narasinya saja, ngambil dari sumber Tribun, ngambil dari Detikcom, dirangkum, ya kan? Dirangkum, Ada informasi dari presiden dirangkum jadi satu, dia sampaikan. Karena sebenarnya ini yang nggak begitu diketahui oleh banyak penulis sih, Mas. Kita bisa loh kayak misalnya ada tulis A B C D E, kita bisa menyadur satu kita rangkum sendiri jadi milik kita. Bisa. Seperti itu ya. Bisa. Nah, kita bisa. Cuman kan kalau penulis itu kan harusnya punya karakter. Betul. Kalau kita melakukan itu, takutnya kita kehilangan karakter kita sendiri. betul. Kalau bisanya bisa. Dan sesuatu yang didapatkan dengan mudah hasilnya juga akan Iya. kecil banget. Iya. Itu berhubungan dengan kepuasan batin. Betul. Iya, ketika kita ya mau tidak mau itu hati kita nggak bisa dibohongi. Iya. Nyolong sesuatu, Iya, walaupun iya. orang lain nggak tahu, kita pasti tahu. Jadi kalau istilahnya teman saya tuh kayak kita nek kayak ngepek, gurune orang ngerti, kita tuh celingak-celinguk dewe. Iya, Pak. Betul. Gitu. Jurnal itu bisa digabungin loh, Mbak. Penyiar Apa sih? radio basicnya ada. Nulis ada gitu. Wah, keren banget tuh loh. Tapi tetap loh ada yang nggak bisa juga lah. Apanya? Ya, saya nggak bisa masak. Saya tuh nggak bisa masak, nggak bisa ngerajut. Saya tuh nggak bisa pekerjaan rumah, pekerjaan wanita itu saya nggak Tapi bisa. melayani suami? Ya bisa. Wah, yang penting kan itu kewajiban. Tahu nggak, Mas? Kalau ada yang bilang mending di sumur, mending di kasur apa di dapur? Saya milih di kasur. Iya, daripada di dapur. Di dapur masakan nggak enak bisa beli. Di kasur nggak enak, masuk nyuruh suami beli. Betul. Itu malah kebangetan ya kalau nyuruh suami beli ya. Enak banget tau nggak ngobrol sama Mbak Ayu ini, bisa kemana-mana. Apalagi basicnya siaran. Dan ya ini kalau udah kenal dari dulu mungkin kita bisa jadi partner duet siaran ya, Mbak ya? Bisa itu. Atau mungkin sekarang kita buka radio lagi ya, Mbak. Boleh. Tapi saya siarannya kok jauh amat ya. Nanti pindah ke Sukoharjo. Ini tadi ya penulis, saya juga penasaran karena memang saya juga tidak ngerti sebenarnya dunia broadcasting, Mbak. Saya pengen tahu sedikit basic siaran Anda, terutama hasil ya. Ini nggak usah menyebutkan nominal, tapi ketika jadi penyiar radio itu ini nggak sebagai penunjang ekonomi itu bisa memenuhi nggak? Kalau bahasa saya ceneng-cenengan. Kenapa kok ceneng-cenengan? Ya. Karena gini, kita sebagai penyiar, ini yang saya tahu aja ya. Iya. Saya nggak tahu kalau radio lain penerapan penggajiannya kayak apa, saya nggak tahu. Iya. Tapi ini yang pernah saya lakukan. Jadi kalau kita cuma siaran, ya gajinya siaran. Tapi kalau kita bisa ngisi iklan, Ya. kita bisa bikin iklan, kita Iya. bisa bikin narasi iklan, kita bisa mendapatkan iklan. Nah, Dan dulu jenengan melakukan hidup itu itu. ya. Yang ngisi iklan jenengan, yang Iya. bikin narasi iklan jenengan, yang siaran jenengan. Berarti jenengan dapatnya banyak dong. Ya hidup lah. minimal hidup lah.
3 poin diambil sendiri itu yang mungkin teman siaran yang lain yang nggak bisa bikin iklan yang dapatnya cuma Kalau sedikit. kalau bikin teks itu biasanya bareng karena Bareng. kan Biasanya ada kolaborasi juga kalau ikan ya. kolaborasi. Kalau yang waktu di pusaka sih gitu pengalamannya. Jadi temenku yang dapet, oh Iya. ini dapet iklan nih gitu. Kan jadi kan fee-nya ke dia. Iya. Dia bagi-bagi. Oke. Kita bikin tag, terus ngisi bareng. Itu dapat juga. Kalau teknik Mbak, saya yakin dengan secara walaupun otodidak, paling enggak ketika kita melakukan sesuatu kita juga cari tahu. Ada. Yang basic ya. Iya yang basic aja. Teknik siaran itu seperti apa? Jadi yang saya tahu ini. Jadi kalau kita siaran 15 menit kita harus sampai di studio siaran. Apa fungsinya? Biar suara kita tuh kayak nggak geter gitu loh. Kalau kita telat suaranya geter sih. Kayak aduh telat nih. Terus kita kayak ngos-ngosan gitu loh buka Betul, acara. iya, Kita betul. nggak dapat mood, kita harus bangun mood dulu. Betul. Iya. Kita harus bangun mood, kita harus karena gini, suasana hati kita itu kan berubah-ubah. Dan itu sebenarnya pengaruh juga ke suara. Iya. Jadi waktu 15 menit itu kita mengkondisikan diri kita. Itu satu. Terus disarankan kalau mau siaran hindari makan manis, minum minuman yang manis karena air ludah itu nanti cepat keluar, dia akan kena mic. Gitu. Iya. Kalau terkait artikulasi ada tekniknya nggak? Artikulasi apa ya? Power. Jadi nggak perlu keras, tapi suaranya harus berpower. Kita nggak perlu teriak-teriak, kan kita pakai mic. Iya. Tapi kita harus berpower. Jadi harus ada energinya, biar nyampe ke pendengarnya. Kalau saya nek menurut Jun ada powernya nggak? Ada lah. Ada lah orang pernah siaran gimana? Saya nggak ada basic sama sekali juga Mbak gitu. Ya sama. Tapi kan Tapi jam terbang. saya senang sama suara jenengan gitu karena memang ada khasnya sedikit Suara ya. setiap suara saya kalau di mic sama nggak di mic beda. Saya lebih percaya diri kalau saya ngomong sama mic. Jadi kalau dulu kan saya ini ya Mas, ya sampai sekarang sih saya kan pernah kayak kalau diundang suruh MC apa segala macam. Jadi saya pernah MC tapi nggak ada mic-nya. Saya tuh bisa grogi loh. Satu kalau nge-MC nggak ada mic-nya, satu bingung. Kayak jenengan mungkin nggak pakai kacamata apa misalnya Saya kalau nggak baca kacamata nubruk Nah, atau enggak kayak cowok yang maskulin biasa pakai jam tangan terus dia nggak pakai jam tangan jadi kayak kehilangan sesuatu. Iya, betul. Nah, kalau saya gitu jadi kalau saya siaran, kalau saya nge-MC saya harus ada mic. Jadi mau segrogi apapun saya, kalau saya udah ketemu mic itu kayak hilang. aduh urat malu kayak Berarti putus. obat mujarabnya itu adalah mic gitu. Iya sampai saya itu pernah loh pertama kali saya nge-MC kayak waktu itu di Bundaran saya dibayar 150.000 sama ibu saya ditambahi 100.000 untuk beli mic. Jadi kalau saya nge-MC saya bawa mic sendiri sampai kayak gitu. Tapi nge-MC juga masih sekarang berjalan. Masih kalau ada yang meminta waktunya Biasanya pas. di acara apa Mbak? Kalau saya tuh seringnya dulu di acara SMP, kan kalau ada sih salah satu SMP Muhammadiyah di Sukoharjo itu. Iya. Jadi kadang setiap tahun meminta saya jadi untuk ini loh ada anak-anak lomba gitu. Nah saya MC di situ atau enggak acara ulang tahun juga saya mau. Karena itu melepaskan sesuatu yang kita suka iya, itu ya. Bener-bener. Kita tanpa melihat apa hasil. Bener, kalau nanya hasil mah kita kasarannya ya. Ya. Ya Mas percaya atau ini saya pengalaman saya nggak akan menyebutkan siapa orangnya. Jadi ini lucu banget sumpah. Jadi saya pernah nge-MC cuma dibayar sama nasi. Padahal itu acara gede. Acara gede punya orang gede. Itu berdua dan kita cuma ngakak aja. Iya. MC ya. Saya jadi ingat ini Mbak, pengalaman dulu istri saya. Istri saya kan dulu penyanyi. Biduan gitu ya boleh dibilang. Pertama dia nyanyi. Ini baru pertama saya cerita sama orang loh. Pada saat itu penyanyi rata-rata itu bayarnya 150 kalau tidak salah. 150 sampai 200. Kalau sekarang kan udah 300 loh, 300-an lebih.
dibayar 15.000, ninggal anak di rumah, dia bawa payungnya hilang, 15.000 buat ganti payung aja gak sampai. Itu ya Mas. Kalau waktu pas kejadian itu nyeseknya minta ampun. Tapi setelah 10 tahun diceritain itu jadi cerita lucu. Iya Pak ya. Iya, itu udah lama juga kan. Itu istri saya. Saya gara-gara jenengan cerita itu, saya jadi kepikiran istri saya gitu loh. Waktu pas hari hanya itu kayak gila ya gitu. Tapi kalau cerita itu kita ulang lagi, kita ceritain, kalau saya sama teman saya kan masih suka ketemu yang itu, yang partner saya itu, kita cuma ketawa ngakak-ngakak aja gitu. Maksudnya itu tuh lucu, itu perjuangan, itu proses, dan kita harus menikmati proses itu. Betul. Bahwa kita tuh pernah loh berada di titik yang kayak gitu, kita pernah. Nah kalau dulu saya tuh pas seneng-senengnya MC itu nggak dibayar pun, ayo. Iya, gitu. pernah. Jadi kalau memang kita ada kesepakatan mungkin dibayar walaupun nominalnya tidak disebutkan, ketika tidak dikasih kan pasti lodo bersuara. Tapi kalau memang dari awal udah harusnya jadi gini, kalau mungkin kita sama sih pemikirannya Mas, harusnya di awal kita ada omongan. itu ada kesepakatan jauh lebih enak. Iya. Berarti sekarang jenengan udah vakum total ya untuk penyiar radio ya? Iya. Kalau MC mungkin masih, cuman kan karena pandemi kan nggak ada acara apa-apa. Iya gitu. Nah, nanti kalau ada acara bisa duet sama saya. Saya juga masih. Iya. Saya itu kegiatan lain itu banyak loh Mbak. Jadi makanya ketemu orang-orang seperti jenengan ini paling enggak nanti udah ketemu penulis ketika saya butuh sesuatu. Ini nih gitu. Ada kegiatan MC-nya. Wah ini saya pernah sama Mbak Ayu aja untuk jadi MC. Kita bisa lebih dekat lagi, dan harapan nanti ini tidak hanya sekali ini saja. Kita ngobrol ngalor ngidul ya Mbak ya. Nanti ada, kalau jenengan ada waktu senggang lagi. Siap. Yang penasaran itu saya terkait novel itu. Novel yang pernah saya bikin. Terkait protesnya jenengan terhadap Tuhan. Yang Kumcer itu. Iya. Gitu, harapan suatu saat bisa kita bedah juga. Oke. Dan saya yakin orang sebenarnya banyak juga yang mungkin suka dengan buku ini, tapi karena memang mungkin belum tahu, dan lewat acara ini jenengan nanti ada yang tertarik buat beli buku ini bisa menghubungi langsung di. Oke, semoga ya ini menghubungi langsung sama Mbak Ayu ya. Ini aja sih Mas, semoga bisa menumbuhkan minat baca ke orang-orang. Iya, dan ini saya yakin walaupun saya belum baca jujur. Mas, saya nyala sedikit ya. Ini buku saya nggak mau ngalem terlalu banyak isinya ya. Tapi ini buku bukan hanya mengajak kita untuk membaca, tapi ini buku juga mengajak para pembaca untuk bisa menulis. Jadi di sini isinya nanti banyak sekali yang harus diisi, kayak jadi kita ikut nulis. Dan saya hanya membaca sekelebatan tadi. Ini kayaknya juga benar-benar real yang dirasakan oleh ibu-ibu kebanyakan. Iya. Tapi saya memang belum baca, dan ini alhamdulillah makasih banget ya Mbak Ayu. Saya dikasih satu, dan insya Allah nanti saya akan baca dari awal sampai hanya akhir. Hanya 2 orang yang saya kasih cuma-cuma. Pertama jenengan, yang kedua itu adalah guru bahasa Indonesia saya waktu di SMA. Wah, berarti saya termasuk orang spesial. Iya. Gitu. Dan saya memang suka baca juga Mbak gitu. Karena insya Allah ya, kalau saya memberikan sesuatu itu saya sih pengennya orang itu bisa menghargai apa yang saya beri. Siap. Pokoknya sukses selalu buat Mbak Ayu ke depannya ya. Orang yang punya target banyak, ada planningnya hidup, walaupun kadang tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Tapi suatu saat pasti banyak yang melebihi ekspektasi kita. Amin. Gitu, terima kasih sekali Mbak Ayu udah datang ke sini. Sip. Ya, mungkin lain kesempatan lah saya kita terima kasih lah udah diundang ke sini, disambut dengan luar biasa, disambut dengan ramah. Yang awalnya saya iki Mas Kiki galak pura ya. Kalau orang lihat saya pertama kali pasti wah iki galak, iki sombong. Itu karena kan tak kenal maka tak sayang. Dan orang itu kalau menurut saya jangan pernah menilai seseorang hanya dari luarnya saja.
Iya. gitu, karena memang luar kadang bisa menipu, bisa dibentuk juga Iya. gitu. Saya memang pengen kelihatan sombong. Oh, sombong itu karakter berarti ya. Berarti Anda berhasil. Yang penting kan tidak bohong. Tidak membohongi diri sendiri. Oke, makasih banget ya Sama-sama. Mbak Ayu gitu. Ini salah satu seseorang yang menginspirasi juga gitu, karena memang udah ada karya yang bisa kita lihat, udah ada karya yang bisa kita banggakan. Dia adalah seorang penulis, penyiar radio juga, yang mungkin dari sela-sela obrolan saya dengan Mbak Ayu harapan ada sisi manfaat yang bisa kita ambil. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan di podcast Bocah Deso. See you next time.